Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat petani semua, sahabatku para pecinta tanaman, khususnya tanaman anggur. Oke, sahabat, ini kondisi tanaman anggur Jupiter kita ya, yang sudah lama terbengkalai dan akhirnya kita treatment ulang ya, dan alhamdulillah untuk hasilnya sudah muncul tunas-tunas baru sahabat ya. Jadi yang tunas-tunas lama kemarin sudah banyak yang kita buang, tapi masih banyak yang harus kita buang ya. Untuk ranting-ranting kering seperti ini nanti kita potong, kita sisakan yang terubus seperti ini ya. Jadi inilah enaknya kalau kita tanam anggur dulu sahabat ya. Ini kita sudah tanam dulu walaupun musim hujan, tanpa naungan kita tidak khawatir ya, karena ada di planter bag dan kemudian medianya juga poros ya, jadi tidak menggenang air. Jadi untuk setelah lewat musim hujan yang sangat intens, masih hidup sahabat ya. Dan sekarang sudah intensitas hujan sudah berkurang. Nah, ini kita bisa rawat kembali ya dengan maksimal ya. Jadi kalau tanpa naungan seperti itu sahabat ya, jadi tanam saja dulu. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu perakarannya juga akan kuat sahabat ya, perakaran kuat, dan ketika di musim panas datang teman-teman bisa treatment kembali ya. Ini alhamdulillah sudah muncul ya tunas-tunas yang subur seperti ini. Nanti ini kita akan seleksi ya, ini nunggu tunas-tunas yang tumbuh ini agak panjang sedikit, nanti kita seleksi kembali ya, kita suburkan dan kemudian kita pangkas pembuahan ya sahabat ya. Jadi tidak perlu ragu untuk menanam anggur, tanam saja dulu ya. Ini untuk perbanyakan kita juga lakukan cangkok ya. Ini tadi kita juga sudah melakukan cangkok ya untuk tanaman anggur rootstock ya. Ini hasil 572 yang alhamdulillah ya perkembangannya sangat bagus ya, sangat vigor. Jadi kita kurangi, kita cangkok ya, supaya yang lain batangnya cepat besar dan cepat produksi cangkok kembali ya. Nah, ini untuk yang di para ini juga ada yang anggur impor, kemudian ada juga yang anggur lokal ya, kita pelihara ya bersamaan. Tapi yang anggur lokalnya atau anggur rootstock ya, sebenarnya tidak ada anggur lokal, anggur rootstock, anggur yang sudah adaptif ya, seperti Isabella, Red Master, itu kita tetap tanam sahabat ya, tapi tidak kita biarkan untuk mengganggu pertumbuhan anggur impornya ya. Ini ada beberapa anggur impor kita yang berbuah ya, walaupun bunga kecil kita pelihara karena ini masih dalam rangka penyehatan pohon ya. Jadi pohon yang sudah kita pruning ini sudah banyak yang mengalami kemajuan ya, ada tumbuh tunas-tunas di batang-batang utama yang tadinya gundul sekarang sudah mulai bertumbuh ya. Jadi untuk yang ini ada rootstock Alfonso ini kalau nggak salah ya, ini kita cangkok ya seperti ini. Jadi kalau sudah panjang menjuntai seperti ini sahabat ya, nah ini kita jadikan pohon baru dengan cara kita cangkok ya. Jadi menanam anggur itu, mencangkok anggur itu kita sudah buktikan sangat mudah, sangat cepat tumbuh akar dan cepat ketika kita pindah cepat ya. Ini contoh ya, contoh anggur cangkokan yang sudah kita pindah. Nah, ini waktu itu masih belum banyak bunga ya, jadi hanya ini daun-daun tua seperti ini waktu kita potong cangkok dengan kondisi daun yang mengenaskan. Tapi ketika kita sudah buka cangkokannya, kita bongkar kokopitnya, sisakan akar, kemudian kita taruh media tanah saja, ini sudah mulai ini ya, sudah kelihatan ya, bahkan membawa bunga ya. Ini ada yang membawa bunga sahabat ya, di salah satu munculnya cabang baru ya. Jadi nah ini juga sama sahabat ya, ini kemarin hanya kayu dan daun-daun kering seperti ini ya, daun-daun yang rusak, tapi ketika kita sudah potong cangkok kita tancap di tanah, nah ini sudah muncul ini ya sahabat ya, muncul terubus tunas. Nah seperti ini ya, ini
kemudian atasnya juga ada tunas baru. Nah, ini daun-daun lama yang sudah berjamur seperti ini nanti akan tergantikan ya dengan tunas-tunas yang baru seperti ini, dan siap kita sambung nanti ya. Kalau sudah ada tunas yang cukup besar dan siap disambung, kita sambung ya. Nah, ini juga ada anggur kita yang anggur impor sahabat ya, mati karena serangan kutu perisai ya. Kemudian kita pangkas di sini. Nah, ini kita pangkas di sini, kemudian muncul 2 tunas baru, 3 ya, 3 ini kita pelihara sahabat ya. Jadi nanti kita akan sambung pucuk ya, sambung pucuk dengan anggur varian impor ya. Yang penting teman-teman tanam saja, walaupun anggur lokal kita tanam dulu. Nanti seiring pertumbuhan anggur impor kita ya, nanti pasti ada teknik excel break ataupun pemangkasan pembuahan, nanti akan menyisakan yang namanya entres ya. Jadi daripada dibuang, teman-teman sudah siap untuk anggur-anggur lokal seperti ini ya. Jadi kita juga tanam anggur-anggur lokal seperti ini ya. Nah, ini anggur lokal ya. Kalau belum bisa menyambung ya, ditancap cutting saja nggak apa-apa sahabat ya, atau dicangkok, hasil dari cangkokan nanti ketika sudah besar bisa kita ambilkan entres dari tanaman kita yang sudah mulai pangkas-pangkas ya, entah itu pangkas pemberhentian nutrisi atau pangkas pembuahan ya sahabat ya. Ini ada anggur lokal juga, bukan anggur lokal ya, anggur stok Isabella juga berbuah sahabat ya. Ini bisa jadi hiburan ya ketika anggur yang lain punya teman-teman belum berbuah. Yang penting semua anggur bisa berbuah, intinya kita menuju ke anggur yang manis, anggur meja atau anggur impor yang manis ya, anggur meja. Tapi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalkan belum punya budget atau dana, teman-teman tanam saja anggur-anggur lokal dulu ya, seperti ini Isabella ya. Ini ada Red Master ya, seperti ini. Kemudian ada di sini ada IAC 572 ya. Kemudian ini ada Kodrek ya, Kodrek 1816 kalau nggak salah ya. Nah, ini kita juga sudah cangkok juga ya sahabat ya. Ini cangkokannya. Jadi ketika waktu luang, waktu santai, kita cangkok-cangkok tanaman anggur kita ya sahabat ya. Nah, ini penampakan untuk atap UV yang baru saja kita pasang ya, setelah 2 tahun lebih kita tanpa naungan ya sahabat ya. Tapi anggur kita walaupun tanpa naungan, kita biarkan pun hanya disiram ketika medianya kering ya, seperti itu. Kita nutrisi organik pun yang penting tetap bertahan hidup. Nanti ketika kita sudah memutuskan untuk berada di saat yang tepat ya, kita sudah semangat on fire, kita lakukan perawatan yang intens seperti ini ya. Ini alhamdulillah sudah punya rezeki, kita pasang atap UV, kemudian kita rawat ya, fungisida, insektisida kita kontrol ya untuk pemberiannya. Yang penting walaupun tidak rutin, kalau misalkan ada serangan atau terlihat ada yang kurang ini ya, ada yang menyerang seperti jamur atau hama-hama, langsung kita semprot di saat itu ya. Ini anggur tuanya juga kemarin tinggal batang saja sahabat ya. Ini alhamdulillah pertumbuhan sudah ada ya, seperti ini ya. Ini karena kita sudah mulai masukkan nutrisi ya, termasuk kita berikan topping organik dari batang pisang ya. Ini 3 hari saja sudah lapuk sahabat ya untuk batang pisangnya, dan insya Allah segera menutrisi juga ya, sebagai tambahan nutrisi untuk tanaman kita, sebagai mulsa untuk menjaga kelembapan, karena sekarang musimnya sudah mulai panas sahabat ya, musim panas. Jadi kita kompres ya dengan mulsa, yang di mulsa itu juga mengandung kalium, fosfor atau nutrisi yang bisa dimanfaatkan nanti ketika lapuk di
apa namanya, pohon itu sendiri ya. Oke sahabat ya, ini mungkin ya untuk updatean kali ini. Terima kasih, tetap semangat sahabatku ya, mudah-mudahan sukses dalam budidaya tanaman anggurnya. Dan yuk kita menuju ke 1000 pohon anggur di sekitar rumah kita. Semangat. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu sahabatku ya, saya doakan, amin.